Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membandingkan dua teks eksposisi. Sebelum itu, apa sih teks eksposisi tersebut? Mari saya jelaskan. Teks eksposisi adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuannya. Di dalam teks eksposisi sering digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang akan dibahas. Tujuannya agar pembaca dan penulis membantu memperkuat sebuah gagasan yang ingin disampaikan. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memaparkan argumen dalam eksposisi. Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata umum bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, dan kosakata bahasa asing. Contoh istilah yang pertama, istilah potensi yang bermakna kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan. Yang kedua, istilah indikasi yang bermakna tanda-tanda yang menarik perhatian. Yang ketiga, istilah efek yang bermakna akibat pengaruh. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Adjektiva banyak dipakai dalam teks eksposisi. Contoh adjektiva. Yang pertama, adjektiva langka bermakna jarang ditemukan. Yang kedua, adjektiva punah bermakna habis semua tidak bersisa, benar-benar binasa. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik berupa awalan atau prefiks, sisifon atau infiks, akhiran atau sufiks, afiks gabungan, maupun konfiks pada kata dasar. Jenis-jenis afiksasi. A. Prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata. Contoh ber, man, se, per, dan ter. B. Infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Contoh l, r, m, dan in. C. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Contoh an, kan, dan i. D. Simufiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan bentuk dasar. Contohnya, kopi menjadi ngopi, soto menjadi nyoto, dan santai menjadi nyantai. E. Konfiks adalah imbuhan yang terdiri atas dua dasar, yaitu di depan dan di belakang bentuk dasar. Konfiks berfungsi sebagai suatu morfem terbagi. Contoh, ke-an, pen-an, per-an, dan ber-an. Afiksasi pada teks eksposisi terbentuk dari berbagai macam kata seperti kata adjektiva, nomina, dan verba. Kata-kata tersebut digunakan untuk merangkai argumen dalam teks eksposisi seperti contoh di bawah ini. Verba mempunyai arti kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba bisa disebut kata kerja. Dibagi menjadi dua, yaitu verba dasar dan turunan. Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dan dasar karena telah mengalami proses morfologis. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pronomina persona dibagi menjadi tiga. A. Pronomina menunjuk pada orang pertama atau persona. B. Pronomina menunjuk pada orang kedua. C. Pronomina yang menunjuk pada orang ketiga. Contoh pronomina. Jika seluruh warga Indonesia menjaga lingkungan dengan baik, saya yakin kebanjiran dapat diatasi. Warga Indonesia termasuk kita harus menjaga kelangsungan hidup terumbu karang. Dengan lestari terumbu karang, kelangsungan hidup biota laut dan keindahan bawah laut Indonesia tetap terjaga dan dapat dijadikan suatu wisata bahari. Pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk dapat dibedakan menjadi tiga: pronomina penunjuk umum, tempat, dan ihwal. Pronomina penunjuk umum menggunakan kata ganti ini atau itu. Kata ganti ini digunakan untuk mengacu pada acuan yang dekat dengan pembicara, kemas yang akan datang, atau informasi yang akan disampaikan. Kata ganti ini itu digunakan untuk mengacu pada acuan yang agak jauh dalam pembicara atau penulis.
ke masa lampau atau ke informasi yang jauh dari pembicara penulis. Di sini saya memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Silahkan di-scan barcode yang sudah saya sediakan dan jawab pertanyaannya dengan baik dan benar. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.